Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Nur Atika dengan NPM 1810104095, yang kedua Nurjana dengan NPM 1910104033, dan yang ketiga Yuli Kurniasih dengan NPM 1910104071. Pembahasan materi pada aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, definisi dan lingkup akuntansi keuangan. Yang kedua, rangka konseptual akuntansi keuangan. Yang ketiga, kandungan informasi akuntansi keuangan. Yang keempat, peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuat keputusan. Dan yang kelima, hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Pada aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, definisi dan lingkup akuntansi manajemen. Yang kedua, rangka konseptual akuntansi manajemen. Yang ketiga, karakteristik informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, definisi dan lingkup akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting merupakan bidang ilmu akuntansi yang membahas mengenai prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, terutama untuk pihak eksternal perusahaan, yaitu investor, kreditur, pelanggan, pemasok, agen pemerintah, dan masyarakat umum. Akuntansi keuangan atau financial accounting dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan praktik yang berkaitan dengan pengukuran penilaian, pengakuan objek transaksi keuangan, dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pengetahuan teoritis yang mempelajari mengenai konsep dan penalaran dalam menjelaskan prinsip atau standar tertentu dipilih. Yang kedua, rangka konseptual akuntansi keuangan. Rangka konseptual merupakan seperangkat prinsip umum, doktrin, atau struktur konsep-konsep yang terpadu dan saling terkait. Rangka konseptual yang dikembangkan FASB terdapat 5 komponen konsep penting. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen laporan keuangan. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis. Dan yang kelima, pengukuran dan pengakuan dalam laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah bagaimana menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, kandungan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan pada umumnya ditujukan untuk pihak-pihak di luar perusahaan, disebut dengan laporan keuangan umum. Tujuan pelaporan dalam akuntansi keuangan ditekankan pada pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar perusahaan yang mempercayakan dananya kepada manajemen untuk dikelola dengan tujuan dapat meningkatkan kemakmuran penyedia dana tersebut. Laporan keuangan lengkap terdiri atas: pertama, neraca; kedua, laporan laba rugi; ketiga, laporan perubahan ekuitas; keempat, laporan arus kas; dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Informasi relevan yang terkandung dalam tiap komponen laporan keuangan secara umum dapat dijelaskan dalam bentuk rasio keuangan seperti: 1. Informasi likuiditas terkandung dalam laporan neraca. 2. Informasi profitabilitas dan kinerja manajemen di dalam laporan laba rugi dan neraca. 3. Informasi kemakmuran pemegang saham di dalam laporan perubahan ekuitas. 4. Informasi kemampuan menghasilkan kas di dalam laporan arus kas. 5. Informasi tentang rincian pos-pos laporan keuangan di dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam, informasi mengenai perencanaan dan perakiraan bisnis di dalam penjelasan laporan dan informasi lain yang relevan. D. Peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuatan keputusan.
Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan media pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain. Informasi akuntansi baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif tidak hanya untuk kepentingan pengendalian dan pertanggungjawaban saja, tetapi juga lebih luas lagi, yaitu yang pertama untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis, serta yang kedua untuk mempengaruhi para pelaku ekonomi secara luas. Sehingga peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuatan keputusan bisnis antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit bank, menjual atau membeli saham di pasar modal atau bursa saham, dan seterusnya. Terdapat pendekatan yang sesuai dengan kebermanfaatan keputusan rasional oleh pemakai laporan keuangan, yaitu pendekatan kebermanfaatan keputusan atau decision usefulness. Decision usefulness dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pendekatan model keputusan atau decision model approach yang memiliki karakteristik antara lain A. Bersifat normatif dan deduktif, B. Menekankan beberapa bentuk relevansi keputusan tertentu untuk kelompok pemakai tertentu, dan C. Kriteria relevansi menjadi kriteria pengukuran atribusi aset, kewajiban, transaksi pembentuk laba. Kemudian kategori yang kedua adalah pendekatan pembuat keputusan atau decision maker approach. Model ini bersifat deskriptif dan riset-risetnya bersifat induktif. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan melibatkan semua pihak yang terkait kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam praktik akuntansi maupun pembuat kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya, individual atau kelompok akuntan umum sering kali menggunakan judgement dan juga terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan secara terus-menerus. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan gambar atau skema mengenai hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Kesatuan usaha, yaitu manajemen dan sistem informasi akuntansi, sebagai pembuat laporan keuangan, serta pihak kepentingan, yaitu investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat umum sebagai pemakai laporan keuangan. Masing-masing pihak tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya seringkali menggunakan judgement dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menggambarkan keberagaman perilaku yang pada akhirnya dapat memunculkan banyak aspek keperilakuan yang terkait dengan akuntansi keuangan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Adapun definisi dan lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang ilmu pengetahuan yang membahas perekayasaan penyediaan informasi untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam pembuatan keputusan. Adapun akuntan manajemen yang bekerja dalam suatu perusahaan menjalankan fungsi-fungsinya yang meliputi fungsi pengendalian dan pengawasan, analisis keuangan kebendaharaan, perencanaan dan penganggaran, akuntansi kas, perencanaan dan analisis sistem, serta audit internal dan akuntansi umum. Rangka konseptual akuntansi manajemen terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tujuan akuntansi manajemen. Yang kedua, tanggung jawab akuntansi manajemen. Yang ketiga, aktivitas utama atau fungsi akuntansi manajemen. Dan yang keempat adalah proses akuntansi manajemen. Rangka konseptual akuntansi manajemen menurut NAA menjelaskan bahwa pencapaian tujuan pelaporan internal suatu perusahaan menuntut tanggung jawab yang harus dipenuhi dan selanjutnya akan menentukan kualifikasi dan keahlian teknis yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen. Selanjutnya ada karakteristik informasi akuntansi manajemen. Level manajemen pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak atau top management. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga adalah manajemen bawah atau low level management. Setiap manajemen puncak memiliki karakteristik informasi yang berbeda.
Beberapa karakteristik informasi meliputi informasi internal, yaitu berupa data akuntansi, data pegawai, dan data lain yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kedua, adanya informasi eksternal berupa statistik industri, harga pasar perusahaan, angka indeks harga konsumen, dan pangsa pasar dan sejenisnya. Adapun perbedaan antara manajemen bawah dan manajemen puncak. Manajemen bawah yaitu menangani masalah teknis, perlu informasi yang berlangsung berhubungan dengan tugasnya, sedangkan manajemen puncak lebih berkepentingan dengan masalah umum dan eksternal, yaitu perlu informasi yang lebih luas terkait kondisi ekonomi, industri, sosial, dan politik. Kemudian manajemen bawah lebih memerlukan informasi teknis dan rinci, sedangkan manajemen puncak memerlukan informasi luas dan agregat. Sedangkan manajemen bawah memerlukan informasi historis dan jangka pendek, sedangkan manajemen puncak lebih memerlukan informasi berorientasi masa depan untuk menangani masalah yang bersifat strategis. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen akan membahas mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi operasi perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan informasi akuntansi manajemen sangat tergantung pada faktor manusia dalam berperilaku. Oleh sebab itu, riset akuntansi keperilakuan sangat membantu dan mengembangkan akuntansi manajemen. Selanjutnya, ada skema akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen. Perencanaan. Perencanaan yaitu menyediakan laporan yang mengestimasi dampak setiap tindakan terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam perencanaan tersebut, akuntansi manajemen akibanya agar terjadi pengorganisasian. Pengorganisasian ini digunakan dengan menyediakan laporan yang mungkin terkait apa sih tugas-tugas dan tanggung jawabnya para anggota dalam perusahaan tersebut, sehingga adanya tugas akan terpengarah pada sasarannya. Dan pengarahan ini digunakan untuk menyediakan laporan yang mungkin pimpinan menyesuaikan operasi mungkin mengikuti kondisi lingkungan yang berubah. Dengan itu, melalui akuntansi keperilakuan, sasaran akan tercapai dengan adanya pengendalian, di mana pengendalian ini menyediakan laporan yang menunjukkan penyimpangan pelaksanaan operasi dibanding dengan standarnya. Pada hal tersebut, pengendalian yang baik akan sesuai pada rencananya dan akan menghasilkan judgement, pertimbangan, dan discussion making atau pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangannya dan kurang pahamnya terkait penyampaian materi tersebut, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.